Pemirsa, warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah antusias mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Meski berlangsung di bawah protokol kesehatan yang ketat, proses pencoblosan di TPS berlangsung tertib. Untuk memancing minat warga, sejumlah TPS dihias sedemikian menarik, namun tetap dalam koridor penegakan protokol kesehatan yang ketat. Suasana Kota Palu lengang karena warga mulai menyalurkan suaranya sejak pagi tadi. Pilkada di Kota Palu diikuti oleh dua calon yang bertarung dalam kontestasi Pilkada 2020 kali ini. Ibu Ati. Ibu Sana. Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pemilih dan petugas diwajibkan menaatinya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Para pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan masker, mencek suhu tubuh, menjaga jarak, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai. Pada pemilu kepala daerah serentak kali ini ada dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua calon tersebut adalah sang petahana Sahbirin Nur dan Muhyiddin. Sedangkan sang penantang adalah Denny Indrayana dan Devriadi. Selain pemilihan gubernur, ada 6 daerah juga yang menggelar pemilihan serentak kepala daerah dan wali kota dan bupati. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan sejumlah narasumber kita di sini, Bayu, bahwa ada sejumlah beberapa daerah yang berdasarkan perhitungan quick count, sekali lagi berdasarkan perhitungan quick count, bukanlah sebuah hasil akhir, tampaknya sudah menunjukkan siapa nih hilal yang menjadi pemenangnya, begitu ya Bayu ya? Iya. Kita akan bergabung, ada rekan-rekan kami di Sulawesi Tengah, ada Abdi Mari, kemudian di Kalimantan Selatan ada Rahmat Aidi. Kita terlebih dahulu akan menyapa di Palu ya. Ada rekan kami yang akan memberikan informasi terbaru dari sana. Abdi Mari, silakan Abdi Mari dengan laporan Anda. Baik, Bayu dan Tisa, terima kasih banyak. Sore hari ini proses penghitungan suara di Kota Palu sudah dilakukan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Perhitungan suara dilakukan untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang sampai saat ini sudah berlangsung dan tinggal menunggu detik-detik pengumuman hasil. Di TPS tempat saya mengabarkan sore hari ini, yaitu di TPS 5 di Jalan Raja Wali, Kota Palu, proses penghitungan suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah sudah selesai dilakukan dan saat ini tengah baru akan memulai penghitungan suara untuk calon wali kota dan wakil wali kota Palu yang juga akan dihitung secara serentak di sejumlah TPS di Kota Palu. Saat ini sejumlah TPS kelihatannya mengalami penurunan pemilih karena partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah hingga saat ini tidak seperti yang diharapkan oleh pihak KPU. Partisipasi pemilih di beberapa TPS sangat menurun sehingga beberapa target pemilih suara di setiap TPS yang seharusnya mencapai maksimal 500 pemilih itu bahkan hanya sampai 100 pemilih saja. Jadi, yang kami dapat kabarkan adalah di beberapa TPS juga terlihat masih lengang karena sampai saat ini proses penghitungan suara untuk calon gubernur juga masih berlangsung meskipun ada beberapa TPS yang sudah menyelesaikan penghitungan suaranya dan tinggal menunggu saat penetapan. Maksud kami pengumuman siapa yang memenangkan pilkada di Gubernur Sulawesi Tengah. Demikian Pak Yu dan Tisa. Ya, Abdi, kita ingin tahu dari hasil lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat, ya, ada nama yang tampaknya akan menang ini hasil versi quick count-nya. Apakah Anda bisa melihat seperti apa kondisi di sana, khususnya dari masing-masing pasangan calon menyikapi soal hasil perolehan dari quick count? Ya, dari beberapa tempat quick count yang digelar oleh masing-masing pasangan calon dan juga tim suksesnya terlihat memang
beberapa pasangan calon juga sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan meskipun baru masuk sekitar 50% suara yang dihitung oleh masing-masing quick count. Di posko yang dihitung oleh pasangan calon nomor urut 1 misalnya di Jalan Zebra juga terlihat bahwa pasangan nomor 1 ini masih mengunggulkan dirinya dengan posisi sekitar 40%. Sementara juga di posko perhitungan untuk calon gubernur pasangan nomor urut 2 juga menampilkan perolehan suara yang menggembirakan, yang menurut mereka bahwa di pilkada gubernur kali ini mereka memenangkan perhitungan suara versi quick count, meskipun ini juga masih sekitar 50% lebih dari hasil suara yang masuk. Baik, Abdi Mari tadi mengabarkan langsung dari Sulawesi Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk bergeser ke rekan kami, ada Rahmat Aidi di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Rahmat, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan siang hari ini? Ya, baik. Proses pemungutan suara sudah berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah tadi, dan saat ini sedang berlangsung proses penghitungan suara. Dan saat ini kami masih menunggu proses penghitungan suara masing-masing calon kepala daerah pada pemilihan umum kali ini. Dan sejak selesainya proses pemungutan tadi di TPS beberapa waktu lalu, proses selanjutnya penghitungan suara masih berjalan seperti itu. Di Kalimantan Selatan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, selain gubernur dan wakil gubernur, ada 6 daerah yang juga melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Dari 6 daerah tersebut ada 2 wilayah yang diprediksi bakal rawan, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Seperti itu, rekan Bayu dan Caca. Oke, baik. Terima kasih Rahmat Aidi, dan sebelumnya ada Abdi Mari mengabarkan langsung dari masing-masing dari Kalimantan Selatan dan juga dari Sulawesi Tengah. Ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, kita akan melihat lagi sejumlah daerah lainnya. Apakah kira-kira sudah ada dalam tanda kutip menunjukkan hilal menjadi pemenang berdasarkan versi quick count? Oke. Tapi Nanti kita jeda terlebih dahulu, tapi kami juga harus menyampaikan bila Anda melihat di layar kami, di quick count kami untuk wilayah Sumatera Barat yang tertera adalah angka 0. Ini karena ada permasalahan teknis ya. Nanti kami juga mencoba berkomunikasi lagi mengenai hal ini, terutama untuk wilayah Sumatera Barat ya, yang disediakan datanya oleh Poltreking. Oke, hasil 0 itu bukanlah menunjukkan hasil. Betul. Angka 0 bukanlah menunjukkan hasil, tapi memang ada di situ angka yang belum bisa kita tampilkan karena ada sebuah kendala teknis. Oke, kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di kabar khusus Pilkada 2020 Quick Count. Segmen ini kami akan mengajak Anda berbincang dengan 2 narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Komisioner KPU, ada Ilham Saputra, dan juga Prof. Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya. Selamat pagi Bang Ilham, Prof. Windu. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Nggak bisa move on. Biasa siaran pagi, jadi bilangnya selamat Nggak bisa pagi. move on ya. Oke, saya mau ke Bang Ilham dulu, Komisioner KPU. Bang, evaluasinya sampai siang hari ini penyelenggaraan pilkada serentak di 270 wilayah di Indonesia, bagaimana Bang? Ya, tentu hari ini kami anggota KPU Republik Indonesia 5 orang, kita mengunjungi beberapa TPS di Tangsel ya, di Tangerang Selatan yang kebetulan juga sedang melaksanakan pilkada. Menurut pemantauan kami berjalan dengan lancar, masyarakat disiplin dengan dengan protokol kesehatan, dan juga apa yang sudah kita buat regulasinya dipatuhi dengan baik, misalnya seperti penggunaan sarung tangan, mengukur suhu tubuh, dan juga kemudian memastikan pemilih membawa pulpen sendiri, kemudian masyarakat juga datang sesuai dengan jam yang kami tentukan, yang kami tulis di C pemberitahuan. Juga masyarakat disiplin menggunakan masker. Jadi ini adalah sebetulnya
menurut kami sebagai penyelenggara, apa yang sudah kami rancang sedemikian rupa terkait dengan mekanisme pemungutan penghitungan suara di TPS pada masa pandemi COVID ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, tetapi memang ada beberapa catatan, misalnya saja jumlah pemilih ya yang di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang kawasan elit itu jumlah pemilihnya itu tidak terlalu banyak ya, atau kemudian ada yang di bawah 50%. Nah, tentu faktor ini perlu kita kita perlu lihat juga lebih dalam apakah karena memang COVID atau memang kalau memang di daerah-daerah elit itu sepertinya biasanya memang jumlah partisipasi pemilihnya itu tidak banyak. Nah, tentu masih banyak evaluasi yang bisa kita lakukan. Tetapi prinsipnya adalah bahwa kita sudah artinya mengukuhkan ya bahwa kita di masa pandemik ini bisa melaksanakan pemilu dengan tertib dan juga dengan protokol kesehatan yang baik. Tidak ada catatan-catatan khusus ya soal terkait dengan protokol kesehatan di sejumlah daerah, semuanya rata baik-baik saja? Sampai saat ini belum ada laporan yang luar biasa atau signifikan kepada kami ya, tetapi sekali lagi hasil pantauan kami langsung ke Kabupaten Tangerang Selatan, alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Prof. Windu, epidemiolog dari Universitas Airlangga. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak Tisa. Ya. Saya bukan Prof ya, belum. Oke, baik, saya doakan. Baik, Pak Windu, dari pengamatan Anda, pantauan Anda, mungkin analisis Anda soal pengadaan Pilkada serentak hari ini seperti apa? Dikaitkan dengan penegakan protokol kesehatannya. Ya, jadi saya sempat melihat di TV dan kemudian juga apa yang saya lihat juga sendiri ya. Itu memang keadaan lebih sepi ya, sepi. Saya tidak tahu sepi ini karena karena memang para pemilih ini datang sesuai dengan jadwal yang diberikan ya, atau karena partisipasi yang kurang, saya tidak tahu ya. Tetapi yang saya lihat di TV ini masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan protokol ya. Misalnya tempat duduk ya, baik itu dari pemilih maupun para petugas KPPS ini berdekatan, dan KPPS itu sangat berdekatan ya, sehingga setengah meter aja tidak sampai itu. Dan ada anggota KPPS itu yang menggunakan masker dan face shield ya, tetapi sayangnya ada beberapa yang maskernya malah dibuka gitu, aneh itu ya. Jadi maskernya dibuka, memang dipakai ya, tetapi dibuka ditaruh di bawahnya gitu, dan kemudian hanya pakai face shield dan mereka bercakap-cakap dan sebagainya. Kemudian saya lihat juga ada pemilih yang juga duduk tidak jauh dari yang lain ya, karena kursinya memang diatur tidak sesuai dengan jarak yang seharusnya, dan minum di situ yang saya lihat di TV ya tadi. Jadi minum di situ, sehingga itu tentu berisiko ya. Jadi minum dan membuka masker. Kemudian yang saya sesalkan adalah justru Pak media jurnalis ya, ketika mewawancarai para calon ya, pasangan calon yang datang dan sedang memilih di sana, mereka berdesakan gitu ya, berdesakan. Jadi tidak memberi teladan lah kepada masyarakat ya. Seharusnya para jurnalis atau awak media ini harusnya juga menjaga jarak gitu. Jadi tadi ada yang beberapa yang berdekatan ya. Nah, itu yang catatan saya yang saya lihat ya. Tetapi mudah-mudahan ya, sekarang kita tinggal berdoa ya, karena kan pilkada sudah selesai ya. Jadi kita berdoa agar tidak ada pelonjakan penularan ya. Mudah-mudahan begitu. Itu yang bisa saya sampaikan sementara, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Windu, tapi tentunya jurnalis TV One mematuhi protokol kesehatan begitu ya, Bayu ya. Mudah-mudahan yang dilihat tadi bukan jurnalis TV One ya oleh Dr. Windu. Sekali lagi Bang Ilham juga terima kasih, Dr. Windu terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.